Silakan Syekh. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif al-Imam an-Nawawi rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah. An Abi Abdurrahman al-Hadits ats-tsalits an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin عن ابي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه واله وسلم يقول بني الاسلام على خمس شهاده ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه وحج البيت وصوم رمضان رواه البخاري ومسلم. Bismillahirrahmanirrahim. Hadis yang ketiga diriwayatkan dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhuma. Ini anaknya Umar bin Khattab yang berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, bunya dibangun al-islamu, Islam itu ala khamsin, atas 5. Bunyal Islamu ala khamsin, atas 5. Dalam riwayat Imam Muslim, ini riwayatnya Imam Bukhari ya. Kata khamsin riwayat Imam Bukhari. Kalau riwayat Imam Muslim ala khamsatin. Oke, khamsatin. Sama saja artinya juga 5. Yang satu muzakkar, yang satu muannas. Kalau riwayatnya khamsin itu maknanya mahdhufnya di situ adalah khamsi qawaida. Khamsi qawaida. Dibangun Islam ini atas 5 kaidah. Kalau khamsatin itu atas dasar arkanin, atas 5 rukun. Makanya kemudian hadis ini menjadi hadis yang sangat utama terkait dengan rukun Islam. Nah, kenapa kemudian hadis ini dibahas lagi oleh Imam An-Nawawi sedangkan sebelumnya sudah dibahas ketika bertemunya malaikat Jibril dengan Rasulullah? Kenapa harus dibahas kembali? Untuk memperjelas bahwa siapapun yang kemudian mengamalkan 5 rukun ini, Islamnya jadi sempurna. Siapapun yang mengamalkan 5 hal ini di dalam Islam, maka Islamnya menjadi sempurna dan dia akan ditempatkan di dalam surga. Lalu timbul pertanyaan. Pertanyaannya adalah, pada masa Rasulullah salah satu hal yang penting yang dilakukan oleh umat Islam untuk menegakkan agama ini adalah jihad. Kenapa jihad tidak dimasukkan? Padahal jihad itu sangat luar biasa. Dan jihad ada 2 makna, ada jihad fi sabilillah dengan cara berperang, ada jihad dalam makna yang lain. Bagi penuntut ilmu, jihadnya adalah menuntut ilmu dan mengajarkan ilmu. Itu juga jihad. Bagi penguasa, jihadnya adalah membuat kebijakan agar kemudian orang yang dipimpinnya sejahtera. Tapi kenapa unsur jihad ini tidak dimasukkan? Dijelaskan oleh Abul Abbas Al-Qurtubi, nama kitabnya Al-Mufham lima ashkala min talkhisi kitabi Muslim. Abul Abbas Al-Qurtubi ini merupakan guru dari Imam Al-Qurtubi mufassir yang mengarang kitab tafsir itu, yaitu Abu Abdillah Al-Qurtubi. Jadi Imam Al-Qurtubi itu ada 2 orang, satu guru, satu murid. Ini yang guru yang mengatakan bahwa kenapa jihad tidak dimasukkan ke dalam rukun Islam, karena jihad itu pertama dalam kaidah banyak ulama fardunya kifayah, satu, bukan fardu ain. Sedangkan di rukun Islam ini semuanya fardu ain, nggak ada yang fardu kifayah, semuanya fardu ain. Itu yang pertama. Yang kedua, ibadah ini selalu ada setiap masa, tapi jihad akan berhenti pada saatnya nanti. Jihad akan berakhir. Kapan jihad berakhir? Ketika Nabi Isa alaihi salam diturunkan oleh Allah ke muka bumi dan tidak ada satupun agama lagi di dunia saat itu kecuali Islam. Saat itu tidak ada lagi kewajiban jihad. Orang Islam semua tidak ada lagi. Tidak ada lagi yang mengganggu Islam, tidak ada lagi yang memerangi umat Islam, sehingga tidak ada lagi kewajiban jihad. Itu sebabnya kenapa jihad tidak dimasukkan dalam hal ini. Di dalam Sahih Bukhari ada hadis
Jadi ada seorang laki-laki datang ke Abdullah bin Umar, karena Abdullah bin Umar yang meriwayatkan hadis ini. Disebut begini, atahujja aman wa ta'tamiru hajan wa la tujahid fi sabilillah. Engkau ini wahai Abdullah bin Umar, setahun haji, setahun umroh. Sehingga disebut-sebut bahwa beliau itu hajinya 60 kali. Lebih kurang. Ada yang mengatakan beliau hajinya 60 kali. Ada yang mengatakan umrohnya 1000 kali. Abdullah bin Umar itu umrohnya 1000 kali. Di sini disebutkan dalam kitab Syarah Arba'in yang ditulis oleh Ibnu Hajar Al-Haythami, qila disebutkan wa hajja sittina hajjan, bukan 30, 60. Hajinya 60 kali, wa atamara alfa umratin, dan kemudian berumrah sebanyak 1000 kali umrah. Beliau tuh sepanjang hidupnya. Nah, Abdullah bin Umar ini pernah ditanya, kenapa engkau 1 tahun haji, 1 tahun umroh dan tidak berjihad fisabilillah? Lalu mengatakan, aku mendengar Rasulullah mengatakan, lalu menyebutkan hadis ini, bunyal islamu ala khamsin. Islam itu dibangun atas 5 perkara, di mana jihad tidak disebutkan di dalamnya. Nah, lalu kemudian para ulama membahas perkataan Abdullah bin Umar itu apa yang dimaksudkan oleh Abdullah bin Umar. Ada yang mengatakan, ada 2 maknanya. Ada yang mengatakan bahwa dimungkinkan maksud dari perkataan Abdullah bin Umar bahwa jihad itu tidak wajib secara mutlak. Tidak fardu, tidak memiliki hukum fardu. Dimungkinkan juga maknanya karena kewajibannya tidak selamanya. Ada saatnya nanti berhenti. Nomor 2 ini banyak dipilih oleh para ulama. Pemahaman nomor 2 ini lebih banyak dipilih. Nah, itu pertama. Yang kedua yang harus kita catat terkait dengan hadis ini adalah bahwa perawi daripada hadis ini itu adalah seorang sahabat yang sangat agung. Beliau termasuk dari salah seorang sahabat yang banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ada 10 sahabat Rasulullah yang meriwayatkan hadis Nabi yang dicatat paling banyak. Beliau termasuk salah satunya. Abdullah bin Umar. Jumlah hadis yang beliau diriwayatkan dari Rasulullah SAW jumlahnya 1630 hadis. 1630 hadis. Itu yang beliau riwayatkan dari Rasulullah. Kemudian hadis yang sebanyak itu yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Umar itu diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara bersamaan. Hadis beliau, hadisnya dari 1630 itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim secara bersamaan. Jadi kalau kita buka Sahih Bukhari ada hadisnya, di Sahih Muslim juga ada hadisnya. Yang semuanya berasal dari Abdullah bin Umar, itu sejumlah 170 hadis. Yang kesamaan ya, yang sama. Dari kitab Sahih Bukhari yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Abdullah bin Umar, tapi hadisnya tidak diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hanya ada di Sahih Bukhari tapi tidak ada di Sahih Muslim. Jumlahnya 80 hadis saja. Jadi kalau misalkan hadis Abdullah bin Umar di dalam Sahih Bukhari jumlahnya 250 hadis. Kemudian di dalam Sahih Muslim hadisnya yang diriwayatkan tanpa Imam Bukhari jumlahnya 31 hadis. Sehingga hadis Abdullah bin Umar di dalam Sahih Muslim itu jumlahnya 201 hadis. Ya. Kalau di Sahih Muslim ada 250, di Sahih Bukhari ada 250 hadis, di Sahih Muslim ada 201 hadis. Nah, baik. Abdullah bin Umar ini salah seorang sahabat yang kebetulan itu banyak kisah bersama ayahnya. Di antara kisah yang masyhur terkait Abdullah bin Umar dengan ayahnya itu yang paling sering kita dengar mungkin saat Abdullah bin Umar malam hari masuk mau menemui ayahnya Umar bin Khattab. Umar bin Khattab saat itu pakaian yang dipakai itu banyak jahitan, jadi tambalan. Khalifah bajunya banyak tambalan.
Karena banyak tambalan, Abdullah bin Umar yang memiliki rezeki itu ingin kasih baju baru ke ayahnya masuk. Ayahnya tuh kayak kerja. Setiap malam tuh Umar bin Khattab kerja ditemani oleh lampu. Lampu kalau bahasa kita apa? Lampu teplok lah gitu ya. Ya, lampu teplok lah itu. Dan minyak untuk lampu teplok itu dibiayai dari Baitul Mal. Karena beliau ngurusin urusan umat. Ketika Abdullah bin Umar masuk, Umar bin Khattab tanya, "Ada apa keperluanmu? Keperluanmu masuk itu untuk apa?" Ditanya oleh Umar bin Khattab. Melihat Abdullah bin Umar membawa pakaian, Umar bin Khattab tahu bahwa ini mau ngasih pakaian. Dimatikan lampunya. Kaget Abdullah bin Umar karena gelap gulita kan? Udah gelap gulita itu. Kenapa dimatikan? Kata Umar bin Khattab, lampu ini dibiayai oleh Baitul Mal yang merupakan harta kaum muslimin dan hanya digunakan untuk kepentingan kaum muslimin. Sedangkan engkau, hai Abdullah, datang untuk urusan keluarga dan tidak berhak lampu ini untuk mengurusi urusanmu. Itu salah satu kisah antara Abdullah bin Umar dengan Umar bin Khattab. Ada lagi satu kisah masalah onta. Masalah onta. Jadi satu kisah Umar bin Khattab itu sidak. Kalau bahasa kita sekarang kalau pergi ke pasar itu apa namanya? Persi pasar. Adalah kemarin itu kan pemimpin kita itu kalau mencari nama kan datang ke pasar gitu kan. Apa itu namanya? Belusukan. Nah, belusukan. Umar bin Khattab belusukan juga, tapi bukan saat sebelum dipilih, sesudah dipilih, sudah jadi khalifah belusukan dia. Belusukan. Salah satu tempat belusukan beliau tempat penggembelaan onta. Memang onta. Lihat beliau ada padang pengembelaan onta, beliau datang, belusukan, beliau lihat. Tiba-tiba ngelihat sekumpulan ada beberapa onta, itu lebih gemuk daripada onta yang lain. Beliau tanya, ini onta siapa nih, kok beda sendiri nih, lebih gemuk daripada onta yang lain. Orang di situ jawab, itu ontanya Abdullah bin Umar. Onta anaknya. Oleh Umar bin Khattab kemudian disuruh panggil Abdullah bin Umar. Ditanya, ini ontamu? Itu ayah ke anak itu. Betapa tidak ada adilnya keluarga Umar bin Khattab dalam merasa kepemimpinan. Bahkan ketika beliau ingin meninggal, para sahabat meminta Abdullah bin Umar yang menggantikan beliau. Umar mengatakan tidak boleh ya. Nah, kembali ke cerita tadi. Ini untamu? Unta. Iya. Kenapa untamu gemuk, yang lain kurus? Kata Umar bin Khattab kepada Abdullah bin Umar. Kata Abdullah bin Umar, mana aku tahu. Ayah. Onta itu kugembalakan di tempat gembalaannya orang-orang Madinah. Kata Umar bin Khattab, tahu kamu kenapa ontamu lebih gemuk dibanding onta lain? Karena kamu anak khalifah. Ketika ontamu datang ke tempat penggembalaan ini, semua orang mendahulukan ontamu daripada onta orang lain. Makanya ontamu lebih banyak makannya daripada onta orang lain. Makanya ontamu lebih gemuk daripada onta orang lain. Sekarang jual onta-onta tersebut, modalnya kamu ambil. Keuntungan dari penjualan kamu masukkan ke Baitul Mal. Abdullah bin Umar sami'na wa ata'na. Dijual onta itu, ngambil modalnya saja, harta keuntungannya dikembalikan ke Baitul Mal. Ayahnya adil, anaknya adil. Bahkan ketika mau dicalonkan Abdullah bin Umar, ketika Umar masih hidup sebagai pengganti beliau, jika beliau meninggal, ini usulan di antara sahabat, kata Umar satu saja. Kalau Umar ini benar, maka semua Umar akan masuk neraka, masuk surga. Maksudnya semua keluarga Umar. Tapi jika Umar ini salah, cukup satu Umar dalam neraka. Jadi beliau tidak mengizinkan anaknya untuk jadi Amirul Mukminin. Jadi tidak merubah undang-undang MK untuk supaya Abdullah bin Umar bisa menjadi khalifah. Nah itu. Saat itu ya. Nah, itu terkait dengan perawi hadis Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar ini meninggal dunianya syahid ya, dibunuh. Beliau diracun. Diracun, jadi beliau jalan, itu ada satu duri lah bahasa kita, itu dikasih racun. Beliau keinjak sampai sakit dan meninggal dunia. Nah, orang yang sakit hati dan marah sama beliau. Dan beliau satu-satunya sahabat yang bersikap sangat netral pada saat fitnahnya kaum muslimin. Dari sejak perang Jamal sampai perang Siffin gitu. Beliau sangat netral. Dalam arti kata, beliau sangat tidak ingin kaum muslimin ini berpecah belah, kaum muslimin ini saling menumpahkan darah. Saya kira semangat dari Abdullah bin Umar ini sangat dibutuhkan zaman sekarang. Di saat di Indonesia ini Islamnya sangat sektarian, berkelompok-kelompok. NU, kalau aja di santri NU susah cium tangan ke ustadznya Muhammadiyah.
Kalau jadi murid Muhammadiyah susah menghormati Kiai NU. Ini kan jadi sektarian kita jadi. Cabelah. Saya kira tidak boleh lagi dan kita butuh semangat Umar bin Khattab dan semangat Abdullah bin Umar di zaman sekarang untuk menyatukan kaum muslimin. Khususnya kaum muslimin yang ada di Indonesia. Secara khusus, secara umum kaum muslimin di dunia karena kita punya masalah yang sangat besar yaitu masalah Palestina. Makanya heran juga kalau ada negara kaum muslimin yang kemudian setuju dengan ide Donald Trump yang ingin memindahkan penduduk Gaza dari tanah Gaza. Kalau ada pemimpin kaum muslimin yang menyetujui ide itu pengkhianatan terhadap kaum muslimin. Tidak boleh kaum muslimin diusir dari tanahnya dan kita kemudian tepuk tangan untuk mengikuti program itu. Kita harus melawan. Wallahu a'lamu bissawab. Baik. Kembali kepada hadis Bunyal Islamu ala khamsin, dalam riwayat Imam Muslim, Bunyal Islamu ala khamsatin. Kenapa disebut kata bunya yang artinya dibangun? Kata bunya itu nanti membentuk sebuah kata yaitu binaun yang artinya bangunan. Ibarat kata sebuah bangunan tidak akan kokoh kecuali dia punya 3 pilar, 5 pilar. Maka begitupun juga dengan Islam. Islam itu tidak akan kuat jika 5 pilar ini hancur. 1 syahadat, 2 salat, 3 puasa, 4 zakat, 5 haji. Tapi ini menarik karena di sini tidak disebutkan puasa dan zakat sebelum haji, tapi menyebutkan haji sebelum puasa. Di sini setelah disebutkan salat dan zakat baru disebut haji. Puasanya terakhir dalam riwayat ini. Coba perhatikan tuh. Syahadatu an la ilaha illallah, bersyahadat bahwasanya tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah, wa iqamis shalah, mendegakkan salat, mendirikan salat, wa itaiz zakah, menunaikan zakat, wa hajjil baiti, haji ke Baitullah, wa shaumi ramadhana, dan puasa Ramadan. Puasa Ramadan itu setelah haji diletakkan. Padahal secara urutan puasa Ramadan itu disyariatkan tahun kedua Hijriah. Puasa Ramadan tuh. Pada saat terjadinya perang Badar. Karena perang Badar itu terjadi bulan puasa, bulan Ramadan. Jadi para sahabat itu sedang menunaikan ibadah puasa. Kemudian haji itu disyariatkan pada tahun ke-6. Bedanya 4 tahun. Harusnya kan Ramadan dulu baru haji kan. Nah itu nanti satu case yang harus kita bahas. Kenapa di dalam riwayat ini Abdullah bin Umar meletakkan haji terlebih dahulu, puasa Ramadannya belakangan. Mari kita bahas satu persatu secara singkat. Saya kira ini nggak panjang lagi pembahasan karena maknanya sudah pernah kita bahas pada hadis kedua. Jadi yang belum kita bahas saja kita jelaskan. Insya Allah tidak panjang malam ini, ya. Lebih kurang mungkin nggak nyampe 1 jam, kita akhiri lah insya Allah. Yang pertama, syahadati alla ilaha illallah. Kenapa dibaca syahadati? Kenapa nggak dibaca syahadatu? Kenapa nggak dibaca syahadata? Ya, badal untuk khamsin. Nah, karena dibaca khamsin, maka setelahnya disebut badal. Badal itu mengikuti mubdal yang diganti, pengganti mengikuti yang diganti. Khamsin. Lalu khamsin itu diperjelas apa saja itu yang 5. Maka dibacanya nggak boleh syahadatu, nggak boleh syahadata, tapi bacanya syahadati. Bunyal Islamu ala khamsin, dibangun Islam ini atas 5 perkara. Yang pertama syahadati alla ilaha illallah. Syahadat itu apa artinya? Apa arti syahadat? Iya, bahasa kita kesaksian. Ada 2 makna syahadat di dalam bahasa Arab. Syahadat itu 1 al-iqraru, pernyataan. Yang kedua wat tasdiqu, pembenaran. Jadi ketika mengatakan kesaksian itu maknanya adalah pernyataan dan Jadi kalau ada orang non muslim mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dengan lidahnya tapi dia tidak membenarkan dengan hati, tidak tercapai syahadatnya. Paham ya? Ini yang termasuk kaedahnya Abdullah bin Sabah.
Abdullah bin Salul pada masa Rasulullah. Dia syahadat di depan Nabi, tapi dia kemudian menjadi munafik yang kafir. Karena syahadatnya dengan lisan, tapi tidak dengan hati. Jadi ketika orang bersaksi, memiliki kesaksian, ditanya dulu, apakah dia yakin bahwa Allah itu Tuhan satu-satunya yang layak disembah, dan Muhammad itu sebagai utusan Allah dan Nabi yang terakhir. Baru kemudian disyahadatkan supaya tasdiknya, pembenarannya masuk ke dalam hati. Syahadati an la ilaha illallah, asal kalimatnya syahadati annahu la ilaha illallah. Tapi diringankan bahasanya menjadi alla ilaha illallah. Bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, wa anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwasanya Muhammad Rasulullah. Dan ini sudah pernah kita jelaskan bahwa seseorang yang kemudian ingin masuk Islam wajib melakukan syahadat dua kalimat tersebut, atau biasa disebut dengan syahadatain, dua kalimat syahadat. Tidak cukup hanya mengatakan la ilaha illallah, belum dianggap beriman. Tidak juga boleh hanya mengatakan Muhammadur Rasulullah, harus dua-duanya. Harus la ilaha illallah dan Muhammad Rasulullah. Dua-duanya harus diucapkan. Yang kedua, wa iqamis salati, menegakkan salat. Menegakkan salat itu ada hadis hasan yang diriwayatkan oleh Abu Nu'aim al-Asfahani, di mana Rasulullah bersabda, as-salatu imaduddin. Islam itu, salat itu tiang agama. Faman aqamaha faqad aqamaddin. Yang menegakkan salat telah menegakkan agama. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. Yang meninggalkannya telah menghancurkan agama. Dalam bahasa sederhana, tidak perlu harus melakukan hal-hal yang bersifat kontroversial untuk merusak Islam dari dalam. Cukup nggak salat saja, itu sudah merusak agama. Lalu di antara para ulama terjadi perbedaan pendapat yang sangat alot terkait apakah yang meninggalkan sholat itu kafir secara langsung ataupun tidak. Dalam riwayatnya Ahmad bin Hambal, pendiri mazhab Hambali, menyebutkan orang yang meninggalkan sholat kafir secara mutlak, langsung kafir. Kafir langsung, gitu tinggalkan sholat kafir langsung. Dia dituntut untuk bersyahadat kembali. Dalil yang digunakan oleh beliau, sebagaimana kemudian juga Imam Ishaq bin Rahaweh. Imam Ishaq bin Rahaweh itu juga imam mazhab dari Khurasan. Nah, cuma mazhabnya sudah tidak ada pengikutnya hari ini, sudah selesai. Sama seperti Sufyan Ats-Tsauri, sama seperti Sufyan bin Uyainah, sama seperti Imam Al-Auza'i, sama seperti Imam Al-Laits bin Sa'ad, itu nggak ada lagi pengikutnya. Sehingga yang tinggal hanya 4 mazhab ini saja. Ishaq bin Rahaweh itu imam mazhab. Beliau mengatakan juga hal yang sama seperti Imam Ahmad, bahwa yang meninggalkan sholat langsung kafir. Hadis yang digunakan, hadis diriwayatkan juga oleh Imam Muslim. Baina rajulin wa syirki wal kufri tarkus sholah. Antara seseorang dengan kesyirikan dan kekufuran adalah meninggalkan sholat. Jadi secara makna zahir dari hadis tersebut dipahami oleh keduanya bahwa orang yang meninggalkan sholat langsung kafir. Dalil lain yang digunakan oleh Imam Ahmad dan Imam Ishaq bin Rahaweh untuk menetapkan hukum ini adalah sujudnya iblis kepada Nabi Adam yang diperintahkan oleh Allah, yang kemudian dia enggan melakukannya. Mereka mengatakan jika iblis yang diperintahkan oleh Allah untuk sujud kepada Nabi Adam dan dia enggan melakukan, menyebabkan dia menjadi kafir, apalagi sujud kepada Allah pasti lebih besar. Nah, itu alasannya. Tetapi di kalangan mazhab Syafi'i, sebagian dari mazhab Maliki, begitu juga ulama dari mazhab Hanafi dan juga sebagian dari Hambali tidak sepakat dengan pendapat ini. Mereka mengatakan orang yang meninggalkan sholat tidak langsung kafir kecuali mengingkari kewajiban sholat. Jika dia tidak melakukan sholat hanya karena malas, maka dia telah melakukan dosa besar dan dia tidak dianggap sebagai orang kafir. Karena gini konsekuensi kekafiran itu. Kalau dia menikah dengan wanita muslimah, terpaksa kita ceraikan. Dan Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan ini madhab kami.
dan madhab para ulama yang sepakat dengan kami. Dan beliau mengkritisi apa yang disampaikan oleh Imam Ishaq bin Rahawayh yang mengatakan bahwa ini ijma' di kalangan ulama hadis. Bahwa orang yang meninggalkan sholat itu kafir. Ijma' kata beliau. Kata Ibnu Hajar al-Haythami, tidak ada ijma' dalam bab itu. Kenapa dalam mazhab Syafi'i tidak dianggap kafir? Karena orang meninggalkan sholat selama dia masih mengakui kewajibannya, dia melakukan dosa besar. Orang yang melakukan dosa besar, dia tidak kekal abadi di dalam neraka. Karena yang mengekalkan kekal abadi di dalam neraka itu adalah Mu'tazilah. Orang Mu'tazilah itu kalau melakukan dosa besar tuh di dalam neraka selama-lamanya. Nah, itu orang Mu'tazilah. Nah, mazhab Syafi'i lebih bersikap fitrah ya. Mazhab Syafi'i lebih bersikap moderat dalam bab ini, bahwasanya kalau misalkan orang meninggalkan sholat selama dia tidak mengingkari kewajibannya, tidak kafir. Tapi dia melakukan dosa besar. Tapi ada iqab dalam kalau misalkan negaranya negara Islam. Hukumannya dibunuh mati orang yang meninggalkan sholat. Tapi mazhab Hanafi tidak sepakat. Nah, ada perbedaan pendapat dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan disuruh tangkap, dipenjara, kemudian disuruh taubat. Biasanya orang kalau ditangkap di penjara suruh taubat jadi takut, mau dia taubat, disuruh sholat kembali. Jadi tidak langsung dihukum mati. Pendapat inilah yang kemudian diambil oleh banyak ulama modern terkait dengan orang meninggalkan sholat. Tapi ingat ya, ini hanya berlaku di dalam negara yang berlaku hukum Islam. Nah, jangan nanti habis pulang dari majelis ini lihat ada orang nggak sholat langsung tebas lehernya ya. Nah, saya nggak mau itu terjadi. Nah, dikira nanti kita majelis ini ngajar yang tidak-tidak ya. Ini di dalam hukum Islam karena putusan membunuh orang itu ada pada hakim, bukan pada kita. Kita tidak boleh mengambil hukumnya. Nah, jadi seperti itu bisa dipahami ya. Jangan sampai nanti melakukan hal-hal yang tidak benar karena kita melakukan atau salah memahami. Baik. Wa ita'iz zakah dan menunaikan zakat. Tadi sudah jelas ya perbedaan ulama antara yang mengatakan kafir dan tidak kafir. Dan ini nanti kalau lihat teman-teman dari Wahabi Salafi yang pulang dari Mekah dan Madinah itu pasti mengatakan yang meninggalkan salat kafir. Ingat bahwa perbedaan pendapat itu sudah ada dari dulu bukan sekarang. Karena kekafiran yang meninggalkan salat itu larinya ke mazhab Hambali. Tapi kalau mendengar dari kalangan NU misalkan yang mengatakan tidak kafir selama dia masih mengakui kewajibannya, itu merujuk kepada mazhab Syafi'i. Nah, kita toleransi saja pada perbedaan pendapat. Intinya ya jangan tinggalkan sholat biar tidak repot. Jangan tinggalkan sholat. Nah, Ustadz, saya sudah kafir atau tidak? Kenapa tinggalkan sholat? Jangan tinggalkan biar kita nggak memberi hukum. Kalau sudah meninggalkan sholat nanti hukumnya harus kita bahas. Nah, jadi baik jaga sholatnya. Wa ita'iz zakah menunaikan zakat. Zakat ini juga ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah zakat itu pada semua benda ataukah tidak? Dan saya tidak membahas lagi karena sudah ada bab fikihnya. Sudah kita pelajari kan bab fikihnya dari sisi mazhab Syafi'i. Intinya kalau di dalam mazhab Hanafi, semua hal yang menguntungkan dan membuat kita memiliki harta yang banyak sampai melebihi nisab, apapun hartanya, selama itu halal, maka wajib dizakatkan, walaupun rumput yang bergoyang. Nah, walaupun rumput yang bergoyang. Karena dalam mazhab Syafi'i, rumput tidak ada zakat. Karena pada tanaman itu hanya pada makanan pokok, buah-buahan itu hanya pada kurma dan anggur, tidak ada pada jambu. Kalau dalam mazhab Hanafi jambu, jika kita ini pedagang jambu dan harta kita banyak, ya kan? Maka nanti apakah zakat itu ada pada jambunya? Jambunya banyak betul, kita nanam jambu. Tapi kalau kita jadi pedagang, itu nanti ketemu mazhab Hanafi dengan mazhab Syafi'i pada perdagangan. Bisa dipahami ya? Sama halnya nanti dengan zakat emas dan perak. Uang rupiah itu dalam mazhab Syafi'i tidak ada zakatnya. Maka dokter itu nggak ada zakatnya dalam mazhab Syafi'i. Kenapa? Karena dia dapat uang dari rupiah. Grab itu tidak ada zakatnya dalam mazhab Syafi'i.
Di dalam mazhab Hanafi, mau Anda Grab, mau Anda dokter, mau Anda tukang jual tomat samping jalan, ada semua zakatnya. Bisa dipahami ya? Kenapa? Karena uang rupiah itu di dalam mazhab Hanafi menggunakan maqasid syariah. Kalau kita pikir-pikir ya, secara maqasid syariah dalam hukum fikih itu begini. Orang yang pergi ke sawah 2 kali dalam setahun itu paling dapat panen padinya katakanlah sekitar 2 ton. Katakanlah itu, normalnya itu 2 ton lebih kurang. Itu kena zakat. 2 ton itu kalau dijual mungkin sekitar berapa? 10-15 juta. Kena zakat. Karena zakatnya itu pada saat dia panen dia langsung keluarkan. Sudah kita bahas kan nisabnya berapa segala macam dan dia tidak ada haul karena pada saat panen. Sedangkan dokter itu setahun itu bisa saja dapat uangnya income yang dia miliki itu dalam setahun itu bisa 2 miliar, 3 miliar. Yang 15 juta kena zakat, yang 2 miliar nggak kena zakat. Secara maqasid syariah ini kurang tepat. Makanya di mana-mana di negara-negara Islam di dalam bab zakat yang difatwakan bukan mazhab Syafi'i, tapi mazhab Hanafi. Hatta di Mesir, padahal muftinya saat itu kan mazhabnya Syafi'i kan, Mufti Ali Jum'ah kan, tetap itu fatwanya yang dipegang. Nah, di Indonesia juga menggunakan referensi Fiqhuz Zakah karangan Dr. Yusuf Al-Qardawi, sehingga kemudian itu juga yang kemudian difatwakan pada Majelis Ulama Indonesia. Nah, saran saya bagi yang sudah memiliki harta yang banyak dalam zakat, keluarkan saja. Boleh Ustaz saya keluar dari mazhab Syafi'i dalam bab ini. Di dalam bab talfik dikatakan boleh menggabung-gabung mazhab selama bukan dalam satu masalah. Mana contoh dalam satu masalah? Salat duhur wuduknya pakai Syafi'i, batalnya pakai mazhab Maliki, salatnya pakai mazhab Hambali, kemudian doanya pakai mazhab Hanafi. Nah, ini kan gabung-gabung mazhab. Saya lebih kadang-kadang menceritakan begini, kalau salatnya 4 rakaat, salat rakaat pertamanya Hanafi, rakaat keduanya Maliki, rakaat ketiganya Syafi'i, rakaat keempatnya Hanafi. Kalau ada salat 5 rakaat, pasti rakaat kelima mazhab dia sendiri. Nah, ini yang berbahaya. Kenapa tidak boleh gabung-gabung mazhab dalam satu masalah? Karena tidak ada tuntunannya. Itu menjadi mazhab dia sendiri. Nah, menggabung-gabung mazhab dalam satu masalah. Tapi kalau salatnya mazhab Syafi'i, zakatnya mazhab Hanafi, boleh. Contoh, saya kasih contoh. Di dalam bab jual beli ada namanya khiyarul majlis. Khiyarul majlis itu artinya hak untuk melanjutkan jual beli atau membatalkan jual beli antara penjual dan pembeli di dalam majelis akad. Jadi kita misalkan ketemu dengan penjual ingin beli laptop di toko, beli laptop, penjualnya ada, kita ada. Sudah akad. Oh, laptop ini harganya 6 juta. Sudah ya, sudah diakad. Lalu kalau di dalam mazhab Syafi'i, uang sudah diserahkan, barang sudah diambil. Dalam mazhab Syafi'i selama belum berpisah masih bisa dibatalkan. Kenapa? Malam yatafarraqa, selama mereka keduanya belum berpisah. Tapi dalam mazhab Hanafi Maliki tidak boleh lagi ada pembatalan. Kenapa? Sudah diakadkan, sudah disepakati. Di dalam masyarakat kita, praktek ini lebih ke Syafi'i apa lebih ke Syafi'i apa lebih ke Hanafi? Lebih ke Hanafi. Orang kalau sudah menyerahkan barang walaupun masih di dalam satu akad, sudah ngambil barang, sudah menyerahkan uang, nggak mau kembalikan. Kalau kita tanya, Anda siapa? Syafi'i. Tapi ternyata prakteknya Hanafi. Yang saya katakan. Jadi kalau ada yang mengatakan kita tidak boleh gabung-gabung mazhab, enggak, sebenarnya sudah terjadi di masyarakat kita. Cuma belum kemudian selamat bukan dalam satu masalah itu dibolehkan. Bisa dipahami kira-kira? Bisa ya? Baik. Alhamdulillah. Wa hajjil baiti wa shaumi Ramadan, haji ke Baitullah dan puasa Ramadan. Dalam riwayat yang lain duluan Ramadan baru haji. Di dalam riwayat yang lain baru Ramadan baru kemudian haji. Bukan haji dulu baru Ramadan. Sehingga beberapa ulama seperti Ibnu Salah mengatakan riwayat yang mendahulukan kata haji daripada puasa Ramadan itu tidak benar. Kenapa? Karena ada pertanyaan dari seseorang kepada Abdullah bin Umar. Hadisnya juga ada tuh di dalam Sahih Bukhari. Ditanya kepada Abdullah bin Umar, wa haji wa shaumi Ramadan?
haji dan puasa Ramadan, artinya nih haji duluan baru puasa Ramadan, cara kamu meriwayatkannya. Lalu kemudian beliau mengatakan, bukan. Beliau mengatakan, tidak. Tapi puasa Ramadan dan haji. Jadi puasa Ramadan dulu dan haji. Tapi perkataan para ulama yang merujuk kepada perkataan Abdullah bin Umar sehingga membatalkan redaksi ini, hadisnya sahih ya. Cuma redaksi ini saja yang ditolak, karena duluan haji daripada puasa Ramadan. Mereka sebagian mengatakan yang benar dari redaksi hadis ini Ramadan dulu baru haji. Itu mengatakan bahwa sebenarnya Abdullah bin Umar itu meriwayatkan hadis ini 2 kali. Ini perkataannya Imam An-Nawawi sendiri. Beliau ketika menulis Arba'in Nawawi juga punya syarah. Kata beliau ada 2 periwayatannya. Yang pertama haji duluan baru Ramadan, puasa Ramadan. Sedangkan yang lainnya puasa Ramadan baru haji. Adapun perkataan beliau kepada orang yang mempertanyakan hal itu kepada Abdullah bin Umar, itu bisa jadi, kalimatnya ini disebutkan oleh Ibnul Mulqin. Ibnul Mulqin mengatakan bisa jadi beliau lupa dengan riwayat yang pertama. Yang kedua dimungkinkan bukan itu maksud beliau, bukan tertibnya, tetapi bukan penggabungan dari rukun Islam, tapi tertib pensyariatan. Makanya beliau menyebutkan puasa Ramadan dan haji. Jadi tidak kemudian perkataan Abdullah bin Umar tersebut membatalkan redaksi hadis ini. Karena memang secara tertib puasa Ramadan lebih dulu disyariatkan daripada haji, karena puasa Ramadan di tahun kedua Hijriah, sedangkan haji itu pada tahun ke-6 Hijriah. Wallahu a'lamu bissawab. Intinya terakhir, 5 hal ini siapapun yang mengamalkan secara sempurna, maka dia telah menjadi muslim yang insya Allah selamat imannya dan tempat kembalinya di dalam surga. 5 hal ini, jaga 5 hal ini. Makanya tidak disebut yang ke-6, 5 saja pokoknya. Rukun Islam. Yang kedua, barang siapa yang meninggalkan yang pertama, syahadat, sudah pasti kafir secara sempurna. Jelas. Sedangkan apabila yang meninggalkan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, bukan nomor 1 ya, 2, 3, 4, dan 5, dan dia meninggalkannya karena malas, maka dia jadi orang fasik. Menjadi orang fasik. Jika ada orang yang nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5 ini melakukannya dengan anggota badan, tapi tidak diikuti dengan pembenaran dengan hati, dia menjadi orang munafik. Itu hukumnya tuh. Jadi nggak ada cara jalan lain. Dari rukun Islam ini tinggal dipilih. Mau jadi muslim, mau jadi kafir, mau jadi fasik, mau jadi munafik, kita tinggal pilih. Saya ulangi ya, karena ini penting ya. 4-4-nya ini ada di rukun Islam. 1. Yang meninggalkan poin pertama, maka dia jadi kafir. Yang meninggalkan nomor 2, nomor 3, nomor 4 dengan nomor 5 karena malas. Karena dia menganggap tidak wajib. Maka dia juga ikut kafir. Tapi kalau meninggalkannya karena malas, dia jadi fasik. Adapun yang melakukan nomor 2, nomor 3, nomor 4, dan nomor 5, tapi tidak diikuti dengan hatinya, dia jadi munafik. Wallahu a'lamu bissawab. Jadi tinggal kita menentukan, kenapa ini penting dibahas, kita sekarang bisa evaluasi diri kan? Coba bayangkan sendiri sekarang. Kira-kira dari 5 poin ini, saya sudah masuk jadi orang kafir, jadi orang muslim, jadi orang fasik, apa jadi munafik? Coba itu hitung sendiri. Hukum fasik jelas, hukum munafik jelas, hukum kafir jelas, jadi muslim atau mukmin juga jelas. Wallahu a'lamu bishawab. Saya akhiri sampai di sini. Kalau ada pertanyaan, kalau tidak kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Ada? Saya kira tidak ada. Karena juga hadis ini sudah kita bahas sebelumnya. Insya Allah ke depan kita akan membahas terkait penciptaan manusia. Ya, dari sejak zaman ruh sampai zaman dia berada di dalam rahim ibunya. Dan ketetapan Allah apakah dia jadi penghuni neraka ataupun penghuni surga. Apakah Allah yang menetapkan atau sebenarnya kita yang menjadikan diri kita sebagai ahli surga atau ahli neraka. Ini hanya trailer saja. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.